Bapak Ibu guru semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan memulai dengan kegiatan penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bulis. Namun sebelumnya, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, ruang tanya jawab atau pemberian masukan. Dan yang terakhir adalah penutup. Susunan acara yang pertama telah kita lewati, yaitu pembukaan. Sekarang kita masuk pada acara yang kedua, yaitu doa. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya untuk memimpin doa ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bulis. Kepada Bulis, waktu dan kesempatan disilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman. Tidak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena telah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, di sini saya sebelumnya saya mohon izin, bukannya saya menggurui, tapi di sini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu guru semua dalam kegiatan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu memberikan diseminasi, memberikan pembelajaran tentang apa yang kami pelajari selama ini, yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun bagi kita semua. Menanam padi di sawah baru, bersama kita saling membantu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru, saatnya kita menambah ilmu baru. Ya. Supaya tidak tegang, izinkan saya untuk membuat permainan, ya, ice breaking. Di sini kita akan menebak warna bukan tulisannya, ya. Ya, kita mulai. Bisa dilihat ya Bapak Ibu guru? Bisa. Ya. Tebak warna. Sebut warna bukan tulisannya. Contoh, ini warna apa? Merah. Iya, dibaca sebenarnya merah, ya. Ya, ayo tes konsentrasimu. Nah, kita perhatikan. Level mudah dulu. Kita mulai. Warna apa? Merah. Ya. Hijau. Putih. Biru. Kuning. Pink. Kuning. Hijau. Ya, hebat. Lanjut. Level sudah? Mulai. Putih.
biru, biru, hijau, pink, merah, kuning, merah, merah, biru, pink, Luar biasa. Kita lanjut ke level sulit. Ya, kita mulai. merah, kuning, hijau, pink, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, hijau, pink, pink, merah. Iya, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Bukan main. Iya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan pendidikan. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup anak-anak, di mana kita sebagai penuntun, kita diibaratkan sebagai seorang petani, kita sebagai tukang kebun, di mana kita tugasnya adalah menuntun murid-murid kita agar mereka menjadi pribadi yang merdeka, lalu mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat dalam hidup dan tumbuh kembangnya. Ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi sekolah ini diibaratkan seperti lahan pertanian. Lalu murid diibaratkan adalah benih. Jadi benih jagung tidak bisa berubah menjadi padi. Demikian pun padi tidak bisa berubah menjadi jagung. Jadi tugas kita hanya menuntun anak-anak bagaimana mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik. Tapi kita tidak bisa mengubah kodrat mereka. Ya. Dengan demikian kita mempunyai tanggung jawab sebagai guru, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter baik bagi sekolah, dan pada akhirnya karakter baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi dalam kesempatan ini ada 7 konsep utama tentang budaya positif, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita akan mulai dengan perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kita akan bersama-sama ya, kita akan membuat permainan tentang mengepal tangan. Jadi salah satu bapak ibu mengepal tangan, sedangkan yang lainnya meminta untuk dibuka kepalan tangan ini. Terserah bapak ibu mau buka atau tetap dikepal, terserah. Jadi anggap yang mengepalkan tangan menganggap seolah-olah yang dikepalkan ini, yang digenggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Apakah kita menerima teman kita untuk membuka ini, terserah dari bapak dan ibu. Bisa dilaksanakan Pak? Iya, silakan Pak. Kita ini dulu. Tergantung apa yang saya kepala. Iya. Ya. Oh, Tolong seperti Bu Buka. Ella. Bu Ella, apa isinya Bu Ella? Anu, Bu
Puan, bolehkah? Coba penasaran saya mau lihat. Bisa Bu. Tolong Udah mau. Ibu marah ini. Biarlah Bu. Kalau Ini isinya. Ella, ya seperti itu ya. Bagaimana? Artinya Wah, hebat. merayu untuk membuka gitu ya. Oh, Mas, isinya. Iya, Enak itu kalau dibuka. iya. Anggap Apakah jamu. Bapak Ibu mau buka atau tidak? Ya. Bisa lihat basicnya. Nah, nggak bisa, harus dengan cara. Cara baru bisa semua. Ada syarat. Kalau Bapak mau tahu, harus ada lah ibaratnya. Tidak ada yang gratis, Pak. Dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Jadi kalau Bapak mau lihat isinya seperti apa, warna emas nih, emas nomor 1 ke nomor 2, nomor 3, ya, apalah yang Bapak mau kasih sama saya, baru saya buka, Pak. Baru saya perlihatkan. Buka. Lelang ini. Lelang. Berapa ini kira-kira? Dilelang. Dia yang ngomongnya. Silakan. Silakan ditanya. Ya. Kan bisa mewakili ini. salah satu kosong. Bapak mau ya, dalam Bapak lah, apa yang jelas harganya ini Bapak tidak, saya menawarkan barang, Bapak tidak rugi Ya. dan saya tidak rugi. Bapak senang, saya senang. Saya tidak enak di saya, tidak enak di lu. Jadi prinsip saya itu sama-sama enak. Bapak senang, saya pun senang. Sama-sama. Anak senang. Sudah kan nih? Ya sudah Pak. Ya terima Oke, kasih. terima kasih. Mas Putih. Tadi kita sudah melakukan suatu kegiatan ya tentang kita merayu seseorang untuk membuka kepalan tangannya. Kira-kira dari kegiatan tersebut, apakah Anda atau B mau membuka kepalan tangan Anda? Ada yang buka tidak? Ada. Tidak ada. Kenapa dan apa alasannya tidak membuka kepalan tangan? Pasti kita mempunyai alasan ya Pak ya. Ya. Karena ini sesuatu berharga, tidak boleh dilihat seorang lain. Ya. Apakah Anda dan B menutup kepalan tangan Anda? Lalu kenapa? Dan kegiatan ini sesungguhnya adalah memegang kendali. Siapa yang memegang kendali sebenarnya? Yang memegang kendali adalah yang mengepalkan, ya, yang mengepalkan tangan. Jadi yang sebenarnya yang mengendalikan diri, yang mengontrol diri adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Ya, disiplin positif. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Merupakan tanggung jawab. Sedangkan disiplin positif adalah suatu cara tentang penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa adanya kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya. Ya, kalau disiplin itu harus ada aturannya. Datang, kamu harus membersihkan kelas. Kamu harus begini. Kamu harus begitu, disiplin. Tapi kalau disiplin positif itu adalah timbul dari dalam diri si anak. Nah, itu yang akan kita bahas di sini tentang disiplin positif. Nah, disiplin di sini melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan peserta didik. Jadi di sini adalah adanya kerjasama antara guru dan siswa. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau iming-iming, sogokan maupun hukuman. Disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab karena mereka mempunyai motivasi dalam diri sendiri. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah mereka yakini. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga dari peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dengan adanya motivasi dalam diri mereka, mereka sudah, oh ternyata sebelum makan cuci tangan. Supaya apa? Supaya sehat. Oh kalau jalan harus pelan-pelan, tidak boleh lari-lari supaya yang lain tidak terganggu, karena mereka mempunyai kesadaran atau motivasi sendiri dari nilai-nilai yang mereka sadari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia dalam melakukan suatu tindakan pasti mempunyai alasan tertentu. Bagaimana Bapak Ibu? Benar? Benar. Iya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada saat kita di kelas, anak-anak di kelas rasanya diacuhkan. Jadi mereka sepertinya kurang kasih sayang atau rasa diterima oleh teman-temannya. Lalu kebebasan, mungkin di kelas dia ngantuk atau di kelas dia masa bodoh karena mungkin dia merasa bosan dengan pembelajaran yang metodenya seperti itu saja. Nah, kesenangan mungkin yang mengganggu teman. Misalnya, oh Pak Ipin, datanglah seorang anak melapor. Ya ada apa? Si Anu diganggu Pak, diganggu sama si Bagio. Kenapa Bagio? Ternyata ditanya. Oh ternyata si Bagio senang mengganggu si Adi misalnya. Karena si Adi kalau diganggu dia langsung menangis. Itu menimbulkan kesenangan bagi si Bagio. Nah, penguasaan, ada dia menjadi preman. Dia dengan menggunakan, merasa, oh dengan begini aku seperti mempunyai kekuatan di dalam kelas ini. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi tidak bisa kita langsung kamu salah begini. Tapi setidaknya kita mencari dulu sebenarnya apa sih kebutuhan yang mereka belum dapatkan. Nah, kita sebagai guru di sini diminta untuk mencari supaya terjadilah budaya positif. Di sini ada contoh kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai. Ibu Ria ini sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan kepada Ibu Ria bahwa si Doni sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, bisa kita lakukan seperti ini. Yaitu, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan. Sehingga si Doni merebut makanan temannya. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar. Lalu Doni merasa senang karena mendapat perhatian dari temannya. Jadi, si Doni dengan mengambil bekal temannya mengadu. Pak, si Doni Pak, dia ngambil ini kok Pak. Lalu gurunya pun bertanya kepada Doni, ada apa Doni? Oh saya Pak, saya tidak dikasih ini makanan sama mama saya. Akhirnya saya rebut Pak makanannya. Dan si guru pun menyampaikan kepada orang tua, dan dari situ orang tua mulai
memperhatikan si Doni. Itu adalah kurangnya kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga adalah Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini adalah kebutuhan kekuasaan. Jadi dia mengancam, berikan makananmu untuk aku, kalau tidak kamu pulang akan ku sembunyikan sepatumu. Contoh ya. Jadi temannya menuruti. Jadi si Doni, oh ternyata dia takut dengan aku. Jadi kalau begitu aku jadi yang terkuat di kelas ini. Itu adalah kekuasaan. Doni merasa bosan dengan bekal makanan, sehingga dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ini adalah kebebasan. Berarti dia bosan dengan menu makanan yang disediakan oleh orang tuanya. Mungkin mie telur, mungkin mie goreng, nasi goreng itu terus tiap hari. Sedangkan temannya ada sosis, ada ayam goreng, ada capcay. Jadi dia tergoda. Nah, itu adalah kebebasan. Terakhir adalah Doni hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya yang kesal. Saat dia mengambil makanan temannya langsung menangis. Mungkin mukanya pas menangis lucu, karena dia gendut, pipinya bagaimana merah. Oh, dia tambah ketawa-ketawa, senang. Nah, ini adalah kebutuhan tentang kesenangan. Ya, selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Ya, terus terang setelah saya mendapatkan materi ini, ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Ya, untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajarinya. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau kita menghukum anak terlambat? Kamu kenapa terlambat? Ya sudah, kamu pungut sampah. Jadi murid terkejut, dia tidak tahu karena itu tidak terencana dan tidak dilibatkan. Tidak ada dia memberikan alasan. Sudah pungut sampah saya, tapi Bu, tidak, pungut sampah saja. Nah, itu. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tidak ada, Bu, bisakah 5 saja sampah Bu, saya capek sudah jalan Bu. Tidak, pokoknya pungut sampah sampai bersih. Nah, biasanya atau saya saja mengarang ya, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi kita memberikan hukuman dan memberikan penghargaan adalah untuk mengontrol sebenarnya, tanpa kita sadari. Nah, pokoknya besok harus selesai ya pekerjaannya. Itu kalau hukuman. Kalau penghargaan, coba kalau besok selesai, Bapak atau Ibu kasih hadiah. Sebenarnya kita itu adalah sesuatu untuk mengontrol murid. Nah, jadi itu motivasi tidak timbul dari dalam dirinya. Jadi mereka melakukan tersebut karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi mereka melakukannya walaupun malas-malasan, pokoknya aku mau dapat hadiah. Nah, jadi itu sebenarnya sama ya, mengontrol. Ini ada contoh. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi Bu Anas memberikan stiker itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak, siapa yang barisnya rapi?
Siapa yang barisnya baik, ibu kasih stiker bintang. Dan anak-anak menurut, karena mereka senang dengan gambar bintang tersebut. Mereka baris dengan rapi, supaya mendapatkan stiker bintang ini. Dan pada suatu hari, Ibu Anas tidak turun, karena sakit. Jadi kelas digantikan oleh Pak Heru. Ternyata mendapatkan masalah yang sama. Saat istirahat, anak-anak kembali lagi nerobos masuk. Oh, berebutan masuknya. Akhirnya ada yang kegencet atau apa segala macam. Jadi mereka, Pak Anas ini merasa kewalahan. Ada apa dengan ini sebenarnya? Kira-kira Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Kira-kira mengapa? Ya, karena mereka terbiasa dengan adanya penghargaan. Jadi, jika tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan sehari-hari. Oh, saya mau dapat juara 1, saya belajar. Ternyata nanti saya dikasih hadiah, ternyata tidak diberi hadiah, jadi menurunlah motivasinya, menurunlah belajarnya. Ya, di sini terbagi atas 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang memiliki yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena tidak mau dihukum, karena tidak enak. Lalu karena ingin mendapatkan imbalan. Kalau aku nyapu nanti pasti ibu guru senang. Nanti ibu guru pasti puji aku nih kalau aku nyapu. Itu. Yang ketiga adalah mereka karena menghargai diri sendiri. Oh, kalau aku menyapu, kelas jadi bersih. Jadi kami belajar dengan baik. Nah, lanjut. Itu kalau motivasi dari dalam dirinya. Dan kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Sebenarnya kita mempunyai 5 posisi kontrol guru ya, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk kita tonton bersama. Dengar. Batak itu, Pak. Selalu terlambat. Kamu pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak.
Ya, sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nares? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nares meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nares bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nares lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi di sini kita mengganti peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi apabila siswa murid-murid kita telah memahami tentang keyakinan kelas, telah membuat keyakinan kelas, dan mereka mulai melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari, jadi akan timbullah lingkungan positif di sekolah maupun di rumah. Dengan adanya lingkungan positif, maka terjadilah atau terciptalah budaya positif. Jalan di kelas dan koridor, itu nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keamanan. Kalau lari-lari nanti jatuh, terluka ya. Keyakinan kelas dibentuk untuk menertibkan peserta didik di kelas. Menertibkan di sini bukan berarti pemaksaan, namun lebih kepada tanggung jawab dari setiap peserta didik. Keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab dari setiap peserta didik untuk menaati tanpa adanya paksaan. Jadi dengan kita meminta anak-anak, apa nih yang kita mau buat ini, yang timbul dalam diri mereka. Fungsi keyakinan kelas juga sebagai pengendali diri agar siswa belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Tujuan keyakinan kelas, yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, mereka akan belajar dengan bahagia, dengan senang, tanpa adanya tekanan. Kamu tidak boleh ribut. Bergerak sedikit, kamu jangan ini. Nah, jadi mereka tertekan. Jadi dalam belajar itu mereka tidak mendapatkan kemerdekaan. Jadi dengan ada keyakinan kelas, karena mereka yakini, kalau belajar harus tenang supaya pelajaran yang diterima pelajaran yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan teman-teman juga tidak akan terganggu. Mewujudkan disiplin positif pada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi dengan mereka lakukan setiap hari, maka hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif tentunya. Dan terakhir adalah menumbuhkan semangat belajar anak. Ya, di sini adalah video saya dalam melaksanakan keyakinan kelas. Pasti sesuatu yang ini ya, yang baru. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Gosen tahun 2004. Selanjutnya restitusi juga adalah
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah ia lakukan. Ini adalah gambar tentang segitiga restitusi. Ini ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi, di mana kita akan menstabilkan identitas anak-anak dulu, bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna. Kita pernah berbuat salah, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kita stabilkan dulu emosinya, lalu kita akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dia perlukan. Pertanyaan-pertanyaan tentang menstabilkannya adalah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Jadi kita stabilkan dulu. Jadi selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik yang baik ataupun yang buruk, pasti memiliki sesuatu tujuan. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Di sini contoh pertanyaannya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Jadi untung saja kamu bisa menahan emosi. Kalau tidak, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya memukul, mencubit kah, atau langsung memberikan balasan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya, apa alasanmu melakukan hal tersebut? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia diejek, jadi dia merasa harga dirinya diganggu, jadi dia melakukan pembalasan. Itu contohnya ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi karena kita sudah menyusun kelas, kita tanyakan kembali. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan langkah tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga? Misalnya, saling menghargai, saling menghormati. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah video saya melakukan segitiga restitusi di sekolah. Ini adalah Kathy bermasalah dengan Bagio, karena si Kathy awalnya lagi duduk, tiba-tiba Bagio datang mengganggu, mengejek. Nah, si Kathy sudah menghindar, tapi si Bagio tetap datang mengganggu. Akhirnya si Kathy pun marah. Saat dia marah, dia pun membalas memaki. Ternyata datanglah anak-anak siswa kelas 6 melapor kepada saya. Lalu saya memanggil Kathy, ada masalah apa
Kathy. Lalu Kathy pun menjelaskan, oh saya seperti ini Bu. Oh tentu kamu punya alasan. Lalu Kathy memberitahu, iya Bu saya sudah menghindar, tapi kayak Bagio tetap mengejek saya, akhirnya saya marah. Nah, dan saya pun berkata, pasti saya akan melakukan hal yang sama apabila saya diganggu juga seperti itu. Tapi syukurlah Kathy tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Itu adalah menstabilkan. Lalu saya memvalidasi tindakan. Bagaimana? Apakah kamu merasa tindakanmu itu benar? Apakah itu sesuai dengan keyakinan? Tidak, Bu. Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Yaitu menghormati. Nah, ternyata dia sadar telah melakukan kesalahan, yaitu tidak menghormati temannya. Lalu saya itu validasi. Selanjutnya adalah saya memberikan keyakinan kelas. Jadi, bagaimana sekarang kamu ingin memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan? Ternyata si Kathy berkata, saya akan datang kepada Bagio meminta maaf, dan saya memaafkan Bagio dengan apa yang telah ia lakukan kepada saya. Dan saya akan melaksanakan keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dan menghargai teman. Nah, sekian penyampaian materi tentang diskriminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia mendengarkan saya. Saya kembalikan kepada Ibu Ella. Waktu selanjutnya adalah ruang tanya jawab atau pemberian masukan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau masukan kepada Bulis, silakan. Lihat yang judul awal tadi ya. Awalnya persiapan. Yang itu aja enggak apa-apa. Ya, masukan dari saya dalam penyampaiannya sudah cukup bagus, ya, sudah sangat jelas. Cuma yang jadi pertanyaan saya, cara mudah atau gampangnya kita untuk menerapkan diseminasi modul 1.4 ini, yaitu budaya positif ini, bagaimana gampangnya gitu. Ya, cara gampangnya untuk kita terapkan ke murid itu bagaimana? Terima kasih untuk masukan dan pertanyaannya, Pak. Ya, untuk cara mudahnya adalah kita sebagai contoh. Kita contoh, memberikan contoh kepada siswa, lalu kita mengajak mereka, kita memberikan pemahaman. Nah, sebenarnya begini. Jadi apabila kamu telah meyakini hal tersebut, seperti contoh tanggung jawab, menghargai diri sendiri, menghormati orang lain, maka kamu akan dengan mudah melakukannya. Nah, memang sulit ya Pak ya. Di sekolah mungkin budaya disiplin positifnya atau kita sudah positif dengan siswa, tapi begitu di rumah beda lagi. Jadi di sini tentu adanya peran dari orang tua. Jadi kita sebagai guru juga menyampaikan kepada orang tua tentang budaya positif ini, yaitu tentang disiplin positif, di mana tidak bisa hanya diberikan tanggung jawab pada guru saja, tetapi harus ada peran dari orang tua. Ya, demikian Pak. Cukup. Jika tidak ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu guru, maka dengan demikian kegiatan penyampaian materi diseminasi budaya positif telah selesai. Dan dari tempat ini saya mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Penyampaian diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Lis sangat baik.
dan memberikan pemahaman baru bagi kami guru-guru di SDN 007 Sekatap, yaitu bahwa perlunya ditumbuhkan budaya positif, dimulai dari membuat keyakinan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka penerapan keyakinan kelas ini akan menjadi karakter baru bagi siswa sehingga terciptalah disiplin positif dari siswa dan warga sekolah. Begitu pula dengan materi tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang sangat baik untuk diterapkan pada siswa yang bermasalah, yaitu terjadinya kolaborasi dari guru dan siswa dalam menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Semoga kegiatan ini terus berlanjut. Semangat terus untuk Ibu Lis memberikan perubahan yang baik bagi sekolah. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kalian yakini, seperti menghormati, menghargai yang biasa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
ini boleh bekerja sama ya? Ya, boleh bekerja sama. Nanti dibuat sesuai dengan keinginan kalian ya. Silakan. Ya, ternyata kita sudah berhasil membuat poster tentang keyakinan ke anak-anak semua karena sudah membantu membuat poster tentang keyakinan kelas. Nah, harapan Ibu kita akan melaksanakan semua keyakinan kelas ini bersama-sama. Ya. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, Ibu minta dimaafkan ya. Ya, terima kasih. Sekarang boleh melakukan kegiatan selanjutnya. Selamat pagi. Tadi Ibu mendengarkan dari teman-temanmu bahwa kamu tadi bertengkar dengan Bagio. Apa itu benar, Keti? Ya, Bu. Saya tadi bertengkar dengan Bagio, Bu, karena saya jengkel, Bu. Oh, karena kamu jengkel dengan Bagio. Kira-kira kamu jengkel karena apa, Keti? Karena Bagio selalu mengejek dan mengganggu saya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Bagio, Keti? Saya marah-marah, Bu. Saya membahas mengolok Bagio, Bu. Oh, begitu. Kamu pasti berbuat demikian karena kamu mempunyai alasan tertentu, kan, Keti? Ya, Bu, karena saya sudah berusaha diam dan menghindar dari Bagio, Bu. Tapi Bagio terus mengganggu dan mengolok-olok saya, Bu. Akhirnya saya jadi marah. Makanya kami jadi bertengkar, Bu. Oh, seperti itu. Ya, wajarlah kalau kamu menjadi marah kepada Bagio. Karena kamu terus diganggu ya, bahkan diolok-olok. Ibu menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu ya, Keti, seperti memukul Bagio. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Keti, apakah tindakan Keti marah lalu membalas Bagio, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Tidak. Menurut Keti, keyakinan kelas apa yang sudah Keti langgar? Menghormati sesama teman, Bu. Ya, betul sekali, Keti. Kira-kira
saling menghormati antar sesama teman, apa itu penting menurut Kathy? Penting, Bu. Ya, benar sekali Kathy. Jika menurutmu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah, Kathy? Harus lebih bersabar, Bu. Nah, baik sekali. Jadi, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Kathy? Iya, Bu, saya bersedia. Nah, jika Kathy bersedia, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Kathy? Saya akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Dan saya juga akan memaafkan beliau. Saya juga akan belajar untuk lebih bersabar, Bu. Dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mengganggu saya akan melakukan kepada ketua kelas atau ibu guru, Bu. Ya, Kathy, benar sekali tindakanmu. Ibu senang sekali dengan tindakan yang kamu pilih. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya, Kathy? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nama saya Siti Luisa, saya siswa kelas 6. Saya senang sekali dan berterima kasih kepada Ibu Guru karena telah diajak berdiskusi untuk dapat mengendalikan emosi saya. Karena perilaku teman saya harus dapat bersabar dan saling menghormati sesama teman di sekolah.